Selanjutnya yaitu penelitian yang dilihat dari sudut penerapan hasil. Yang pertama ada penelitian dasar atau basic research, yang berarti secara terminologi berasal dari bahasa Inggris. Pure research atau basic research, yang bermakna sebuah penelitian dengan karakteristik sifat murni dan mempunyai tujuan untuk menemukan suatu generalisasi atau teori atau prinsip tertentu. Nah, dalam penelitian dasar ini, kajian yang terkait yaitu bertujuan untuk memperluas pengetahuan, menghasilkan prinsip-prinsip universal yang berkaitan dengan proses hubungan dengan hasil, dan temuan penting dan bernilai bagi masyarakat secara umum. Adapun yang kedua yaitu penelitian terapan, yang berarti metode penelitian yang mengembangkan landasan teori-teori ilmiah untuk mengembangkan teknologi atau teknik dalam melakukan kajian terkait dengan fenomena alam atau lainnya. Nah, dalam penelitian terapan, kajian yang terkait yaitu dan memiliki tujuan yaitu meningkatkan pemahaman tentang suatu masalah tertentu, menghasilkan solusi untuk masalah, dan pengetahuan baru terbatas pada rumusan masalah. Selanjutnya yaitu dilihat dari sudut proses atau metode. Yang pertama, penelitian historis. Penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksi kembali peristiwa di masa lampau secara sistematis, akurat, dan objektif. Penelitian ini sudah jarang dilakukan karena biasanya metode studi pustaka atau literatur menjadi bagian dari kegiatan penelitian kuantitatif. Ada dua cara untuk melakukan penelitian historis, yaitu primer berasal dari sumber langsung, dan sekunder atau dari orang kedua. Selanjutnya yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam suatu realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga diperoleh gambaran secara utuh tentang ciri, karakter, sifat, dan model fenomena tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada sebuah peristiwa atau aktivitas, bukan individu sebagai subjek penelitian. Selanjutnya yaitu yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yaitu sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Karakter utama dalam penelitian eksperimen yaitu penelitian ini lebih akurat. Yang kedua, penelitian dapat melakukan kontrol terhadap variabel bebas. Yang ketiga, peneliti dapat mengatur kondisi lingkungan. Nah, dalam penelitian eksperimen terdapat jenis-jenis penelitian, yaitu pre-eksperimen dengan one group. Yang kedua, kuasi eksperimen terhadap kelompok kontrol, tidak dapat melakukan random, melakukan waktu tertentu dalam bereksperimen. Yang ketiga, true eksperimen. Peneliti mengontrol variabel-variabel dan situasi penelitian, dapat dilakukan random dalam melakukan subjek. Adapun langkah-langkah penelitian eksperimen, yang pertama, survei kepustakaan yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Tujuannya agar peneliti memahami dengan benar secara teoritis tentang masalah penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dirumuskan untuk menunjukkan bahwa adanya urgensi permasalahan yang terjadi dan telah tertulis. Yang ketiga, merumuskan hipotesa.
Hipotesa di sini merupakan jawaban sementara dari masalah yang dipertanyakan dan memerlukan pembuktian. Yang keempat, mendefinisikan pengertian dasar dan variabel utama. Tujuannya untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca. Yang selanjutnya, menyusun secara eksperimen, yaitu menentukan langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh peneliti. Yang keenam, melaksanakan eksperimen. Melaksanakan eksperimen ini melakukan penelitian sesuai dengan desain yang dipilih dan rencana yang disusun. Selanjutnya, mengatur data kasar untuk mempermudah menganalisis dan menempatkan dalam rancangan. Selanjutnya, menetapkan taraf signifikasi kepercayaan. Contohnya, ditetapkan taraf signifikasi 95%, artinya simpulan hasil penelitian ini benar meskipun salah hanya 5%. Yang terakhir yaitu membuat interpretasi hasil testing dan menuliskan dalam laporan. Penelitian yang keempat yaitu penelitian korelasional. Di sini penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto. Karena pada umumnya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari adanya suatu hubungan dan tingkat hubungannya variabel. Karakter utama penelitian korelasional yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Yang kedua, penelitian ini dipilih apabila variabelnya tidak dapat diteliti dengan menggunakan metode eksperimen. Nah, pengaruh dan hubungan keduanya memiliki variabel X dan Y dianalisis dengan statistik serta bisa menggunakan angket. Penelitian korelasional pengaruh. Pada pengaruh, variabel X adalah sebab masalah. Berlaku hanya satu arah. Variabel X mempengaruhi Y dan tidak dapat dibalik. Segala hal yang berpengaruh pasti memiliki hubungan. Analisis yang digunakan biasanya menggunakan regressi. Digunakan dalam data yang sifatnya usaha dan hasil. Yang kedua, penelitian korelasional hubungan. Dalam hubungan ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel tersebut saling berhubungan dan seberapa besar korelasinya. Menggunakan uji korelasi R. Ini bersifat dua arah. Menekankan data yang sifatnya hasil dengan hasil. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Adalah sebuah proses pengajian masalah pembelajaran yang terjadi di kelas, didahului dengan refleksi diri dan upaya untuk memecahkannya dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi yang nyata. Yang pertama, proses. PTK adalah rangkaian kegiatan yang didahului dengan kesadaran peneliti akan adanya permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran ini menjadi bahan kajian. Yang dicari adalah masalah yang terjadi di dalam kelas dan nyata. Dan fokus pada pembelajaran. Refleksi. Ini menjadi hal utama yang dilakukan sebelum melakukan PTK. Refleksi dilakukan di awal dan di akhir proses. Yang selanjutnya, berbagai tindakan. Peneliti melakukan berbagai tindakan atau perbaikan terhadap hasil refleksi. Yang terakhir, situasi nyata. Dilakukan dalam proses pembelajaran sehari-hari dan tidak merubah perencanaan program pembelajaran sebelumnya. Yang
keenam selanjutnya yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, utuh. Kasus yang dapat diteliti berupa satu orang, keluarga, atau peristiwa. Karakternya yaitu penelitian studi kasus merupakan mengkaji sebuah unit, membutuhkan waktu yang relatif lama, bahkan lebih lama dari penelitian historis. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bersifat heuristik. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengungkapkan sebuah masalah dan berorientasi pada disiplin ilmu. Contohnya yaitu pengaruh proyek SIKAD terhadap tingkat pendapatan usaha tani. Yang terakhir yaitu penelitian perkembangan atau research and development. Adalah penelitian yang memiliki tujuan akhir menghasilkan suatu produk tertentu yang handal karena melewati berbagai proses pengajian terus-menerus. Proses pengembangan ini dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan proses validasi yang dilakukan ahli atau pengguna produk secara luas. Selanjutnya yaitu desain pendidikan. Desain ini merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan berstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Nah, di sini ada kegunaan dari desain penelitian. Yang pertama, desain memberi pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Yang kedua, desain itu juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian. Yang terakhir, desain penelitian selain memberi gambaran yang jelas tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi oleh peneliti. Adapun proses desain penelitian. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan masalah. Yang kedua, memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis. Selanjutnya, membangun penyelidikan dan percobaan. Yang keempat, memilih dan mendefinisikan pengukuran variabel. Yang kelima, memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Yang keenam, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, membuat coding serta mengadakan editing dan processing data. Selanjutnya, menganalisa dan pemilihan prosedur statistik. Yang terakhir, penelitian laporan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, sumber masalah. Peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menentukan fenomena yang terjadi sebagai sumber masalah dalam penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Dalam menemukan rumusan masalah dibutuhkan pertimbangan peneliti yang matang, karena tujuan penelitian ini dapat menjawab masalah-masalah penelitian. Yang ketiga, konsep teori yang relevan dan penemuan yang relevan. Sementara itu, terdapat penemuan penelitian yang relevan dapat mendukung hipotesis sebagai tambahan kajian untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan. Yang keempat, pengajuan hipotesis.
Hipotesis adalah dugaan sementara akan studi kasus yang dibawa dan hipotesis yang diajukan dapat berdasarkan data yang ada sebelumnya. Yang kelima, metode penelitian. Selanjutnya, peneliti menentukan metode penelitian sebagai alat untuk dijadikan pedoman menjalankan penelitian dan menjawab hipotesis penelitian. Yang keenam, menyusun instrumen penelitian. Dapat berbentuk kuesioner atau angket. Instrumen ini dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya dalam penelitian ini. Selain itu, dalam kesimpulan ini, peneliti juga menambahkan implikasi serta rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.